Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview salah satu gendongan saya yang udah hampir 6 tahun menemani saya membersamai anak-anak. Ini gendongan dari Zekel seri toddler. Nah, kita bisa lihat di sini ya kualitasnya langsung aja. Dia itu halus banget tali webbingnya ini. Dan itu dia bisa diatur naik turun. Untuk di bagian perut ada kantong untuk naruh HP atau barang-barang kecil. Cuma biasanya sih saya naruh HP di sini. Velcro-nya juga mulus banget dan kuat. Ini buckle ya, buckle-nya itu kokoh banget. Plastiknya berkualitas dan juga di sini kita bisa lihat ada karet untuk double anchor atau backup anchor. Nah, ini buckle-nya ada penguncinya ya, jadi sistemnya itu double lock. Kita nggak bisa buka ini cuma pakai tangan satu aja. Dan jadi gini cara masangnya. Jadi setelah masukin karetnya kita kunci kayak gini. Dan ini kalau misalkan udah kayak gini, insya Allah udah kuat ya. Jadi kalau udah kepencet kayak gini, tetap dia nggak bisa kebuka. Kecuali kita pegang yang bagian tengahnya itu, dipencet sedikit langsung kebuka. Dan ini simulasi kalau misalkan tiba-tiba nggak sengaja kebuka tapi belum siap. Nah, ini kalau misalkan ketarik aman karena ada si karet elastisnya itu. Kayak gitu. Nah, itu cara bukanya kayak gini, tengahnya dipencet. Oke, untuk di bagian padnya itu bagian pengunci belakang itu bisa dinaik turun dengan mudah di sini. Nah, kita bisa lihat yang paling aku suka sih dia tuh si strap hitamnya ini dia nggak brudul ya. Jadi emang webbingnya itu bener-bener emang berkualitas dan nggak bikin kayak gatel gitu kalau kena kulit gitu. Model yang halus kayak gitu. Nah, di sini ada PFA, ini yang spesialnya. Ada perfect fit adjuster. Jadi kalau misalkan dipakai sama ibunya biasanya nih kita pendekin. Kalau misalkan dipakai sama ayahnya kan karena mungkin pundaknya dia bisa lebih lebar, ini kita bisa kendorin kayak gitu. Jadi tetap nyaman ketika dipakai oleh laki-laki yang berpostur besar ataupun perempuan. Ini sebetulnya ada bagian topinya, cuma topinya jarang banget saya pakai. Di situ kita pasang dengan menggunakan kancing snap yang ada di atas. Nah, ini ada busanya, nih udah agak robek sedikit, tapi secara fungsi ini masih berfungsi banget. Bantalnya itu masih sangat baik ya, nggak kempes meskipun udah 6 tahun. Ini paling sering dipakai sih. Nah, kayak gitu. Nah, ini karena kegesek-gesek aja ya, kegesek-gesek. Soalnya sebelum pernah pakai juga SSC yang nggak ada bantalannya, itu biasanya nanti nyeplak di bagian belakang lututnya itu agak garis gitu. Sedangkan kalau misalkan pakai ini tuh insya Allah aman nggak. Panelnya lebar, bisa dipakai sampai anak usia 5 tahun, 5 menuju 6 tahun. Kemarin saya nyoba sama si sulung, itu masih muat dipakai gendong belakang maupun gendong depan. Tapi biasanya sih kalau untuk anak udah sebesar itu gendong belakang ya. Kayak gitu. Nah, ini tampilan kalau dari jauh. Nih simulasiin cara bukanya lagi. Bahannya ini terbuat dari kanvas, material dari sertifikasi dari Okotex. Jadi bahannya itu dia nggak terlalu yang panas ya bahannya karena dia natural ya kayak kanvas katun gitu. Motifnya juga sampai sekarang tuh masih bagus banget, nggak turun warnanya, mungkin turun sedikit cuma nggak terlalu signifikan. Jahitannya super rapi dan nggak ada benang yang fraying gitu ya, nggak ada yang pada keluar-keluar gitu benangnya. Paling suka sih ini jadi kayak bahannya tuh durable banget, cocok banget kayak misalkan kalian anak gunung, ini tuh bahan-bahan yang kayak emang menurut saya itu berkualitas gitu. Jadi kayak kalau misalkan dipakai buat naik gunung juga ini enak banget. Nah, di sini ada karet loopnya. Jadi kalau misalkan nggak suka sama tali-tali yang menjuntai, itu kita bisa gulung kayak gini strapnya, terus nanti dikaretin. Ujungnya seperti ini. Nah, jadi nggak ada tali-tali yang menjuntai. Kalau misalkan dipakai kondangan gitu ya, biar nggak ngerusak banget nih tampilan ibunya yang udah on point atau ayahnya yang udah pakai batik rapi. Nah, kita bisa rapiin strapnya kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, di sini bagian perutnya juga lebar, jadi nggak terlalu pendek kayak di perutnya itu. Nah, ini kalau misalkan ngelipetnya saya biasanya kayak gini. Digulung, bagian padnya diketengahin, lalu digulung perlahan kayak gitu. Ini biasanya kalau misalkan kalian bawa tas ini muat sih, tas-tas ibu-ibu yang sedang itu dia muat dan nggak berat ini.
dan mudah dicuci. Biasanya kalau saya nyuci masukin ke laundry net terus masukin ke mesin cuci kayak gitu. Dan pastikan jangan terlalu pakai deterjen terlalu banyak ya. Dan udah segini nih kalau misalkan dilipat. Sebenarnya masih bisa dikecilin lagi dan ada tasnya, cuma tasnya udah nggak tahu kemana. Nah kayak gini cukup compact ya, kalau misalkan dibawa-bawa pergi nggak terlalu bulky. Nah ini saya bakalan praktekin ke anak ketiga saya, karena dari pertama, kedua, ketiga saya pakai gendongan ini. Jadi bisa dipakai dari anak usia 6 bulan atau udah bisa duduk ya, hingga usia 5 tahun. Mungkin kalau misalkan postur anak yang kecil mungkin lebih dari 5 tahun cukup ya. Nah kayak gini saya biasanya gendong, taruh di pinggang. Terus kayak gini, ini video saya cepetin tapi rata-rata proses pemakaian itu kayak nggak nyampe 1 menit. Mungkin kalau awal-awal kelihatannya ribet, tapi lama-lama percaya deh ini tuh gampang banget. Nah ini sebenarnya terlalu ke atas ya bagian panel belakangnya. Nah ini saya praktekin untuk ngecilin yang depannya, cuma tinggal ditarik gitu aja. Nah kalau udah kayak gini anak udah nyaman banget, kita udah gampang ngecut mereka, udah sesuai sama standar tik. Tuh kaki anak juga nyaman, yang saya bilang tadi ada karena ada bantalannya. Nah ini karena terlalu ke atas ya, ini bisa bikin pegel. Nah saya akan praktekin gimana caranya nurunin itu, tinggal copotin satu-satu aja kayak gitu. Pasang lagi, dikebawahin, jangan lupa dikendorin dulu. Oke, langsung ditarik kayak gitu ya. Snap, tarik, kencengin. Udah itu jadi lebih agak turun ke bawah dan udah nyaman deh. Biasanya anak langsung pules. Nah ini karena babynya masih setahun ya, karena ini gendongan toddler, jadi masih agak tenggelam sedikit ya, ngepas sama bawah telinga. Ini waktu tahun 2018, waktu anak saya yang pertama itu umurnya masih setahun lebih juga sama. Ini gendongan saya pakai waktu hiking di Taipei. Nah ini sekarang saya bakalan praktekin untuk cara gendong belakang. Pertama kita Oke, jadi kesimpulannya kalau kalian tipe yang mau praktis dan satset, dan kalau misalkan cuma punya budget satu jenis gendongan, saya rekomendasiin banget buat punya yang namanya SSC atau Soft Structure Carrier. Salah satunya merek Zekel kayak gini, karena dia bahan-bahannya berkualitas dan pastinya awet banget, bisa dilungsurin ke adik-adiknya nanti atau enggak bahkan dijual, karena merek ini juga harganya masih bagus banget kalau misalkan kita mau jual lagi. Oke deh, segitu aja ya.